Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Serentani, ada banyak sekali nih pertanyaan yang masuk ke kami tentang agen hayati Biosigma Plus yang berisi trichoderma. Dari konten-konten kami sebelumnya, ternyata banyak sekali nih sahabat Serentani yang masih kebingungan tentang agen hayati trichoderma ini. Nah, kali ini kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tentang agen hayati trichoderma, khususnya dari merek dagang Biosigma Plus. Nah, jadi untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Gimana nih kondisi tanaman cabai sahabat Senang Tani semua? Semoga aman ya dari gempuran hujan yang sudah setiap hari turun, intensitasnya sudah sangat tinggi kali ini. Semoga masih aman dari serangan jamur patogen khususnya, apalagi untuk sahabat Senang Tani yang sudah mengaplikasikan Biosigma Plus yang berisi trichoderma. Karena dengan pengaplikasian Biosigma Plus, apalagi kalau diaplikasikan secara rutin, ini bisa untuk mencegah serangan penyakit terutama dari jamur patogen pada tanaman kita. Nah, berbicara mengenai Biosigma Plus ini, ternyata ada banyak sekali nih pertanyaan yang masuk ke kami. Nah, beberapa pertanyaan ini di antaranya akan kami jawab pada video kali ini, jadi jangan di skip ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah spray daun menggunakan fungisida sistemik ini akan berpengaruh terhadap trichoderma yang sudah kita aplikasikan? Jawabannya adalah tidak, karena Biosigma Plus ini atau agen hayati lain ya, khususnya trichoderma ini memang diaplikasikan dengan cara dikocor ataupun ditabur ke tanah. Jadi aplikasinya ini langsung ke tanah, karena memang trichoderma ini adalah jamur tanah, dia mampu berkembang biak di dalam tanah dan tidak diperbolehkan atau dilarang ya untuk diaplikasikan via spray, karena memang hidupnya trichoderma ini ada di tanah. Jadi kalau kita mau mengaplikasikan fungisida dengan spray ke daun, ini tentunya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan trichoderma yang ada di dalam tanah. Kecuali kalau sahabat Senang Tani ini mau mengocorkan fungisida sistemik. Nah, kalau fungisida sistemik dikocorkan ke tanah, itu yang akan berpengaruh terhadap perkembangbiakan trichoderma. Dia akan bisa menekan trichoderma ini, jadi pertumbuhannya terhambat, kemudian efektivitasnya pun juga tentunya bisa berkurang. Jadi hindari untuk mengocorkan fungisida sistemik kalau kita sudah mengaplikasikan agen hayati trichoderma ini ke tanah. Kecuali kalau memang sudah urgent ya, misal tanaman kita ini sudah ada serangan layu ataupun busuk batang. Kalau memang diperlukan pengocoran fungisidanya, bisa dicoba dulu fungisida kontak dulu untuk mematikan patogen yang ada di dalam tanah. Kemudian selang seminggu bisa kita aplikasikan lagi agen hayati trichodermanya. Pertanyaan kedua adalah, kalau budidaya tanaman cabai di polybag, berapa nih dosisnya? Nah, sebenarnya di bagian belakang kemasan Biosigma Plus ini sudah ada anjuran pemakaiannya ya. Di sini untuk pengocoran pada tanaman hortikultura ini menggunakan dosis 3-5 gram per liter air. Jadi untuk pengocoran pun, baik itu di lahan sawah ataupun di polybag, dosisnya tetap sama, tinggal disesuaikan kebutuhannya saja. Tinggal kita bandingkan dengan air yang dibutuhkan. Jadi untuk dosisnya adalah sekitar 3-5 gram per liter air, atau biasanya untuk tangki 20 liter itu ya, kita bisa menggunakan sekitar 5 sendok makan Biosigma Plus. Tinggal disesuaikan saja kebutuhan airnya, misal menggunakan 10 liter berarti tinggal kita bagi, jadi biosigmanya menggunakan sekitar 2,5 sendok makan. Pertanyaan yang ketiga adalah, kalau Biosigma Plus ini dicampur pupuk kimia apakah aman? Nah, sebenarnya untuk Biosigma Plus ini sendiri, di kemasannya ini juga sudah tertera ya, agensi hayati ini bisa digunakan secara bersamaan dengan pupuk hara anorganik dan juga organik. Jadi sebenarnya aman-aman saja kalau misal kita mau mengaplikasikan Biosigma Plus dicampurkan dengan pupuk kimia, asalkan dosisnya sesuai anjuran, tidak terlalu berlebihan, karena tentunya apapun yang berlebihan itu akan berdampak buruk terhadap perkembangbiakan trichoderma di dalam tanah. Jadi sebaiknya memang menggunakan dosis yang sesuai anjuran, tidak terlalu berlebihan. Dan kalau akan lebih
bagus kalau kita mengaplikasikan Biosigma Plus ini dicampurkan dengan pupuk organik seperti kompos ataupun kotoran hewan. Kenapa? Karena nanti kinerjanya akan jauh lebih maksimal karena dengan penambahan bahan organik, apalagi kalau kita campurkan pas aplikasi tadi, trichoderma yang ada di dalam sini ini nanti langsung bisa mendapatkan sumber makanan dan tentunya bisa berkembang biak baik di dalam tanah. Atau kalau misal sahabat sedang tani mau melakukan fermentasi kohe, nah bisa juga nih ditambahkan Biosigma Plus sebagai dekomposernya karena trichoderma juga bisa berperan sebagai dekomposer juga. Jadi sebelum tanam, kalau sahabat sedang tani mau mempersiapkan pupuk kandang dan butuh untuk fermentasi, sahabat sedang tani bisa menaburkan Biosigma Plus ini ke pupuk kandangnya. Nanti dia akan membantu proses dekomposisinya sehingga pembentukan pupuk kandang ini akan jauh lebih maksimal dan tidak menimbulkan efek yang berbahaya untuk tanaman karena proses dekomposisinya ini sudah selesai. Jadi dari pertanyaan tadi, apakah boleh dicampur dengan pupuk kimia? Boleh-boleh saja asalkan dosisnya sesuai dan akan lebih bagus kalau pengaplikasian Biosigma Plus ini dicampur dengan pupuk organik saja. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah kapan nih waktu yang paling pas untuk mengaplikasikan Biosigma Plus ke tanaman cabai? Nah, waktu yang paling pas untuk mengaplikasikan Biosigma Plus ini yang pertama adalah saat proses persemaian. Jadi kita bisa mencampurkan Biosigma Plus ini di media semainya atau saat sebelum proses penanaman. Jadi bisa kita kocorkan dulu ke lubang tanam sebelum penanaman. Kemudian untuk aplikasi rutin sebenarnya juga bisa ya. Kalau misal di awal kita sudah mengaplikasikan Biosigma Plus, kemudian tanamannya sudah masuk fase generatif, kita bisa aplikasikan lagi untuk menambah pasukan baik yang ada di tanah kita. Jadi intinya adalah pengaplikasian Biosigma Plus ini akan lebih maksimal kalau diaplikasikan sedini mungkin, bisa saat proses persemaian atau sebelum tanam. Untuk memberikan waktu trichodermanya ini bisa berkembang biak baik di dalam tanah dan efektivitasnya untuk melawan patogen ini jauh lebih maksimal. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah apakah pengaplikasian Biosigma Plus ini harus dicampur dengan molase? Sebenarnya Biosigma Plus ini merupakan produk agen hayati yang sudah siap pakai ya, tidak perlu melalui proses aktivasi atau tidak perlu menambahkan bahan-bahan lain untuk aplikasinya karena ini sudah instan siap pakai dan trichodermanya nanti bisa mencari makanan sendiri di tanah. Tapi kalau misal sahabat sedang tani mau melakukan fermentasi pupuk kandang, nah bisa nih dicampurkan dengan molase untuk membantu proses dekomposisi pupuk kandangnya tadi. Tapi kalau diaplikasikan ke tanah sebaiknya memang tidak perlu menambahkan molase. Jadi ini sudah siap pakai ya. Kemudian pertanyaan yang keenam adalah kalau misal sudah pakai M21, apakah masih bisa pakai Biosigma Plus ini? Jawabannya adalah tentunya masih bisa sekali karena dari M21 sendiri itu kandungan trichodermanya tidak terlalu tinggi tapi kandungan agen hayati yang lain cukup lengkap ya. Dan kalau kita tambahkan Biosigma Plus tentunya tidak ada masalah, malahan dia akan menambah jumlah populasi trichodermanya menjadi lebih banyak karena di sini Biosigma Plus ini kandungan trichodermanya cukup tinggi. Kalau di kemasannya ini tertera 10 pangkat 7 berarti sekitar 10 juta koloni per gramnya. Jadi memang populasi trichoderma di Biosigma Plus ini cukup tinggi dan tentunya akan lebih meningkatkan efektivitas dekomposer yang kita aplikasikan. Tapi sebenarnya kalau misal sahabat sedang tani sudah menggunakan M21 itu sebenarnya juga sudah cukup untuk proses dekomposisi ya. Tapi memang kalau mau ditambahkan boleh-boleh saja dan tentunya akan lebih mempercepat proses dekomposisinya. Kemudian pertanyaan yang ketujuh adalah bagusan mana nih antara produk siap pakai seperti ini dengan trichoderma yang kita buat sendiri. Nah sebenarnya trichoderma yang kita buat sendiri itu kan kita membutuhkan proses yang cukup ribet ya, waktunya cukup lama, kemudian bahan yang kita butuhkan juga cukup banyak dan tentunya membutuhkan keahlian khusus juga untuk memperbanyak trichoderma sendiri. Kemudian kalaupun itu sudah jadi, trichodermanya sudah tumbuh, kemudian sudah memperbanyak diri, itu pun kita tidak tahu ya apakah memang benar trichoderma yang kita buat tadi murni mengandung trichoderma saja atau bisa mengandung jamur-jamur lain yang kemungkinan bisa berdampak buruk bagi tanaman. Kemudian
dari segi jumlah koloni per gramnya, karena kita membuat sendiri, kita juga tidak tahu apakah jumlah koloni yang dihasilkan dari proses tadi ini cukup untuk melawan patogen di dalam tanah. Karena syarat Trichoderma ini bisa melawan patogen ini kalau jumlah koloninya lebih dari 10 pangkat 6 atau 1 juta koloni per gram. Nah, itu baru bisa untuk melawan patogen di dalam tanah, karena semakin banyak pasukan maka semakin efektif juga untuk melawan patogen, karena patogen yang ada di dalam tanah kan juga jumlahnya tidak sedikit ya, jadi membutuhkan pasukan yang banyak juga. Nah, kalau kita menggunakan produk yang sudah siap pakai seperti ini tentunya akan lebih memudahkan kita tidak perlu ribet-ribet lagi untuk mencari Trichoderma kemudian memperbanyak sendiri. Dan yang tertera di kemasannya pun ini sudah terjamin jumlah populasinya lebih tinggi. Tentunya ini juga bisa lebih efektif untuk melawan patogen di dalam tanah. Jadi kalau ada yang mudah, kenapa cari yang ribet ya kan sahabat Seneng Tani. Kemudian pertanyaan yang ke-8 adalah berapa jarak waktu yang paling tepat untuk pengaplikasian fungisida setelah kocor Trichoderma. Nah, sebenarnya kalau kita sudah mengaplikasikan Trichoderma ke dalam tanah, ini memang tidak dianjurkan untuk mengocorkan fungisida ke tanah, karena percuma saja ya kan, kita sudah mengaplikasikan jamur baik, tapi kita kemudian mengocorkan fungisida untuk membunuh jamur tersebut. Tapi kalau misal urgent atau kepepet, misal ada serangan layu dan serangan jamur-jamur lain yang itu membutuhkan penanganan yang cepat tentunya, dan ternyata Trichoderma yang sudah kita aplikasikan di awal tadi belum mampu untuk mengatasi serangan penyakit tersebut, jadi tentunya mau tidak mau juga kita harus mengocorkan fungisida ya. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu, sahabat Seneng Tani bisa mengocorkan fungisida kontak ataupun sistemik untuk membunuh patogen yang ada di dalam tanah. Kita niatkan untuk membunuh patogen dulu, kemudian bisa nih seminggu setelahnya, kemudian kita kocorkan kembali Biosigma Plus untuk menambah pasukan baiknya lagi. Jadi jarak waktunya minimal adalah sekitar 1 minggu setelah pengocoran fungisida. Kemudian pertanyaan yang ke-9 adalah lebih efektif mana nih antara kocor fungisida dengan aplikasi Biosigma Plus? Nah, ini sebenarnya tergantung dengan kondisi tanaman kita ya. Kalau misal tanaman kita ini belum terserang penyakit, kita bisa melakukan pencegahan dengan pengaplikasian Biosigma Plus. Tapi kalau misal tanaman kita sudah ada serangan penyakitnya dan perlu penanganan yang lebih cepat, tentunya akan lebih efektif menggunakan fungisida. Jadi sebenarnya untuk pengaplikasian Biosigma Plus ini memang lebih efektif untuk pencegahan penyakit pada tanaman. Tapi kalau untuk penanganan penyakit, misal tanaman kita sudah terserang penyakit, tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama karena kinerjanya ini tidak bisa langsung instan begitu saja. Dia membutuhkan waktu untuk bisa tumbuh, untuk bisa berkembang dan melawan penyakit yang ada di dalam tanah tadi. Jadi kalau misal kita aplikasikan saat tanaman sudah terserang penyakit, itu akan kurang efektif tentunya. Jadi lebih efektif untuk menggunakan fungisida. Nah, mungkin itu ya sahabat Seneng Tani beberapa pertanyaan yang masuk ke kami tentang agen hayati Trichoderma, khususnya dari merek Biosigma Plus. Kalau misal sahabat Seneng Tani ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa komen di kolom komentar. Nanti insya Allah akan coba kami bantu jawab semampu kami dan sepengetahuan kami. Semoga jawaban-jawaban tadi bisa cukup untuk mengobati rasa penasaran sahabat Seneng Tani semua, dan semoga bisa bermanfaat. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.